Mas. Meskipun Mas Idan itu badannya kecil sekali, tapi aku kagum banget Mas. Percaya dirinya itu besar sekali Mas. Kalau ngomong di depan orang itu bodoh amat sama pandangan orang lain. Sementara saya Mas, mau gerak sedikit, kayaknya diliatin, mau ngomong sedikit, salah enggak, pokoknya sensitif banget Mas. Gimana ya biar aku nggak sensitif dan bisa seperti Mas Idan? Tanyalah sama Mas Idan, tanya aja sama saya. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang besar sehingga kecilnya tidak memalukan, dan kamu sebaliknya menyembunyikan sesuatu yang kecil sehingga badan besarnya iki pertanyaannya tentang urusan percaya diri Wimo ya. Walaupun saya sebenarnya tidak begitu subscribe dengan konsep percaya diri. Ya percaya nggak percaya kamu punyanya diri, ya tapi ya nggak salah juga, nggak buruk juga. Garbage in garbage out, pernah dengar itu nggak? Di dunia ini apa namanya, populer itu. Kalau data yang masuk buruk, hasilnya ya buruk. Dan kamu pikir manusia nggak gitu? Manusia juga gitu. Apa yang kamu makan, garbage out. Ya apa? Kalau yang makan garbage, ya keluarnya garbage. Ada kok penelitian 2017, nggak salah. Itu yang eksperimen yang mengatakan, yang mentreatment orang depresi dikasih makanan sehat. Dan ternyata hasilnya ya ada improvement pada moodnya nggak lagi mood-moodan. Yang tadinya cuma makan junk food terus kemudian jadi makanan sehat, ternyata ada improvement. Itu menunjukkan ada proses garbage in garbage out, jadi yang masuk juga yang keluar. Tapi kan ada pertanyaan nih, ini kan soal mood dan percaya diri, apa hubungannya sama makanan? Ini kan soal abstrak, soal konsep. Kalau makan kan makanan beneran, ternyata itu yang menarik, itu semua berhubungan. Dan ingat, yang kita makan tuh bukan hanya dari mulut, dari hidung, dari mata, dari telinga, doom scrolling, apa itu ngelihat, itu kan kamu makan semua itu. Kamu kumpul sama kumpulan gosiper, ya itu yang kamu makan semua. Jangan kaget kalau kemudian garbage out yang keluar. Perlu menganalisa itu. Ada percobaan tahun 1980, kayaknya ada itu di YouTube juga itu, menjelaskan itu. Jadi percobaan gini, ada seseorang mukanya dipakein make up cacat, penuh kekurangan lah mukanya. Terus rencananya dia mau diinterview dan dia mencatat apakah ada diskriminasi karena wajahnya buruk. Dia tahu bahwa wajahnya, iya natural nih, wajahku kelihatan buruk. Sebelum masuk di stop sama perisetnya, bentar, make upmu ada yang rusak nih, aku dandanin dulu. Tapi ternyata itu bukan didandanin, itu dihapus semua. Jadi yang mukanya dibuat jelek itu tadi, taunya mukanya jelek, padahal faktanya itu sudah dibersihin semua, tapi dia tidak tahu. Jadi itu tinggal di konsep, bukan di fisik. Kemudian dia masuk ke ruang interview, ngomong, terus keluar, dia melaporkan, hampir semuanya melaporkan bahwa mereka didiskriminasi sedemikian rupa karena wajahnya yang buruk. Padahal kenyataannya wajahnya nggak ada yang kelihatan gimana-gimana. Dan yang dia laporkan sebagai pernyataan yang diskriminatif, itu nggak diskriminatif amat juga. Netral aja. Jadi apa yang membuat ini jadi statement negatif buat dia? Karena dia punya konsep bahwa dia adalah victim, dia adalah mukanya buruk, sehingga kalimat itu keluar karena mukanya buruk. Output moodnya itu bukan dari yang sesuatu yang terjadi di luar, tapi persepsinya terhadap dirinya sendiri. Jadi dia makan sebuah konsep yang dia tidak sadari makan, dan itu mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi persepsinya terhadap dunia. Nah ini yang sering terjadi sama, mohon maaf ya, lesser mind. Orang-orang yang tidak biasa melatih otaknya, tidak bisa melatih dirinya, dan tidak selektif terhadap apa yang dia masukkan tanpa ada filter. Maksudnya gini, mendengar, kalau makan kan ada pilihan nih, makan
tidak makan. Kalau mendengarkan ya sudah mendengarkan. Pilihannya bukan lagi di telinganya, pilihannya adalah di otaknya. Apakah ini mau kumasukin ataukah mau kulupakan. Nah, yang tidak punya kontrol itu di dunia modern, apalagi dengan sosial media, dengan lingkungan yang tidak terfilter, itu manusianya akan makan garbage nih. Semua dimakan dan dipertimbangkan sedemikian rupa. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada orang yang di kumpulan gossiper atau kumpulan yang isinya menyalahkan A atau membenarkan B misalnya gitu, dia otomatis akan melihat sebuah kenyataan pada lensa itu, bukan lensa objektif lagi, tapi pada lensa yang dia makan itu tadi dari lingkungannya. Nah, ini menarik, fenomena menarik yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya output kita tuh nggak 100% kita kontrol, karena itu tergantung dengan apa yang kita makan. Sehingga mumpung bulan Syawal ya, sehingga salah satu treatment, salah satu laku yang didorong oleh orang Islam dan banyak agama lain, Abraham Laik semua melatih itu. Melatih apa? Melatih keberanian berkata tidak. Dengan cara gimana? Puasa. Menidakkan apa? Makanan. Ini tinggal di eksternal sel. Ada yang masuk kuping, tidak. Masuk mata, tidak. Ini kenapa bikin aku resah nih nonton FYP terus-terusan, tidak. Udah, ditidakkan aja. Kenapa? Karena lagi-lagi yang kamu makan akan menjadi outputmu itu sendiri, garbage in, garbage out. Dan itu yang ketika saya ngomong, bukan saya yang ngomong, ketika orang ngomong, jadilah orang yang kosong tapi isi. Maksudnya apa kosong tapi isi? Kosong adalah bagaimana kamu benar-benar daulat dengan kepalamu. Semua informasi yang masuk itu dikasih pagar. Tidak semua boleh masuk rumah, tapi banyak yang taruh di luar pagar. Kalau makan nggak bisa. Kalau makan udah langsung masuk perut. Dan jangan lupa, perut itu, usus itu menghasilkan 90-95% serotonin dalam tubuh. Serotonin itu yang membuat kita grounded, agak tenang hidupnya. Jadi makanannya nggak beres ya, resah terus. Ya ada hubungannya itu semua, Artinya yang perlu kita, kalau pengen outputmu adalah percaya diri, kamu perlu memfilter apa yang kamu makan. Garbage in, garbage out. Good in, ya good out. Kalau kamu pengen percaya diri, masukin sesuatu yang objektif, yang memang menumbuhkanmu, membuatmu bangga kepada dirimu sendiri. Gampang kok ngeceknya. Misalnya gini, kamu bayangin ketika kamu masih muda, siapa yang kamu masih kecil, kamu yang kamu idolakan siapa? Kalau dirimu kecil melihatmu sekarang, bangga atau malu? Tidak karena pengaruh siapa-siapa. Kenapa saya merekomendasikan ketika dirimu kecil, seolah-olah dirimu kecil yang memandang? Karena kamu pernah mengalami dirimu yang kecil tanpa ada filter-filter, tanpa ada asupan-asupan modern ini. Dulu kecilku senangnya sama orang gimana ya? Kalau diriku kecil melihat diriku sekarang, bangga atau tidak ya? Apa malu ya? Nah, itu jadi pintu awal untuk memperbaiki diri. Salah satu yang paling susah dalam hidup adalah berani berkata tidak. Karena seolah-olah itu opportunity loss. Mau bisa iya kok ngomong tidak. Padahal bisa tidak kepada hal yang buruk untuk dirimu, itu justru membuatmu tidak kehilangan sesuatu yang lebih besar. Menjaga objektivitasmu, menjaga kedaulatanmu hanya karena kamu menjaga atau benar-benar memfilter apa yang masuk ke dalam dirimu. Masuk itu bukan hanya lewat mulut, tapi kita bisa belajar dengan apa yang masuk lewat mulut. Lewat mulut kita proses, mempengaruhi badat, hormonnya seperti apa, moodnya seperti apa. Tapi kan tidak hanya satu komponen itu, komponen lain misalnya inputnya bukan lewat mulut, inputnya lewat telinga. Kok saya kumpul di orang-orang yang isinya ngerasani terus, menyalahkan terus, nggak mencari solusi ya? Jangan kaget kalau inner voice-mu kemudian komplain terus. Karena yang dimasukin ke dalam adalah hal-hal komplain-komplain itu tadi dari sekitarmu. Ini penting ini. Inner voice, kata hati, itu tidak selalu clean, tidak selalu langsung dari Tuhan. Walaupun ada konsep yang namanya fatwa hati. Nah, fatwa hati ini, kalau itu ada yang ngomong lagu fatwa hati itu, yang dimaksud bukanlah inner voice yang tiba-tiba ngomong, karena ini bisa mengadopsi dari luar. Harus bisa membersihkan nih. Nah, disitulah letak kosong tapi isi. Orang yang kosong artinya
benar-benar bisa memilah informasi atau asupan mana di luar pagar dan mana yang masuk pagar, itu yang bisa membuat noise-nya jadi kecil, inner voice-nya, sehingga ya fatwa hatinya jadi lebih dominan. Ini mungkin kalimat abstrak dan agak susah dipahami ya, karena memang harus pengalaman. Nanti kita next brain gym mungkin arahnya ke brain dojo, arahnya nanti ke coba gimana agar fatwa hatinya mulai lebih terdengar. Mungkin gitu menurut kok. Brain kok fatwa hati ya. Sing engko ben malah sing mikir wae lah karepe piye. Kita harus melatih berani berkata tidak. Ini rumahmu dan kamu boleh berkata tidak. Itu juga yang harus kamu ingat ya. Rumahmu, dirimu adalah rumahmu. Kamu punya hak 100%. Dan orang yang tahu betul rumahnya, itu tidak perlu percaya sama rumahnya. Dia bersaksi sama rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu mana kuatnya, mana lemahnya, mana kekurangannya. Orang yang takut, itu kan orang yang takut dibuka rahasianya. Ketika kamu tidak punya rahasia, kamu gak akan takut sama siapa-siapa, dan percaya diri akan keluar dengan sendirinya. Karena yang kamu representasikan adalah rumah sebenarnya, bukan rumah yang pengen kamu, yang orang lain pengen lihat dari kamu. Tapi ya ini rumah sebenarnya, ya memang ada kekurangan kok. Memang tidak segede punya Iden kok. Ya nggak masalah itu. Apa kamu terima begitu saja? Memang benar-benar pernah dibandingkan. Boleh saya ngelihat ukurannya. Ukuran mentalnya ya, atau ukuran apa? Jangan mikir aneh-aneh. Nah, mungkin jawabannya gitu, El. Percaya diri itu bukan sesuatu yang dibangun. Percaya itu sesuatu efek samping ketika kamu paham dirimu. Kalau kamu sudah paham dirimu, otomatis orang akan menangkapnya sebagai percaya diri. Walaupun kamu bukan percaya diri, kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu sudah tidak malu dengan dirimu sendiri, apapun itu, menerima apa adanya, otomatis yang keluar adalah dianggap sebagai percaya diri. Walaupun kamu nanti juga bingung, saya cuma jadi apa adanya kok, gak mencoba percaya diri juga. Ya karena kamu sudah menerima dirimu. Gimana kamu bisa menerima dirimu? Jaga rumahmu, karena itu dirimu adalah rumahmu. Jaga. Gak semua orang boleh masuk rumahmu begitu saja. Kalau rumahmu memang tempatnya banjir, pindah rumah. Jangan sampai kamu terpengaruh lingkunganmu sampai suara hati, sampai inner voice-mu itu terpengaruh sama lingkunganmu. Wong soleh kumpulono kalau kata para wali. Kenapa? Agar inner voice-nya juga ikut seperti yang diobrolkan oleh orang-orang soleh tersebut. Penting memilih lingkungan, penting memilih tempat, penting memilih teman, asupan, apa yang masuk dalam dirimu. Bukan berarti saya mengajak Anda untuk mengabandon, untuk meninggalkan teman-teman yang bermasalah, nggak gitu. Coba dilihat, apakah dengan posisi itu kamu jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Kalau lebih buruk, mending menghindar. It's okay menghindari hal yang buruk. Tapi kalau kamu masuk ke situ sebagai tantangan untuk membuatmu lebih kuat menghadapi hal-hal itu tanpa terpengaruh, itu juga baik. Jadi, untuk tahu yang mana, lagi-lagi kamu harus tahu dirimu. Jaga rumahmu dengan baik. Percaya diri itu otomatis akan keluar kalau kamu jaga asupanmu. Asupan itu apa aja? Asupan pikiran, asupan mata, asupan telinga, asupan mulut. Sehingga tidak membangun prekonsepsi yang membuatmu agak belok melihat dunia. Tidak melihat dunia pada apa adanya. Gimana caranya? Brain gym-nya sudah dicoba kemarin. Itu kalau sudah dicoba, itu salah satu fondasi awal. Tidak gampang percaya, tapi juga tidak gampang tidak percaya. Karena tidak semua harus langsung percaya atau tidak percaya, benar atau salah. Ada sesuatu yang tidak tahu. Taruh dulu di luar pagar. Belum tahu kok ini. Tidak mudah di dunia sekarang ya, tentu saja. Tapi boleh kok berlatih ngomong tidak, dan gak masalah. Kalau kata salah satu penelitiannya, itu yang dijadikan dasar pembuatan sosial media namanya Path. Kalau nggak salah Path itu awalnya itu maksimal temannya cuma 150. Kenapa? Karena dalam penelitian satu manusia biasanya statistiknya itu cuma punya teman dekat maksimal 150 orang. Nggak perlu lebih banyak dari itu. Pilih 150-mu yang circle pertamamu adalah orang-orang yang memberi asupanmu untuk menjadi lebih baik dari dirimu. Lebih baik dari dirimu yang sekarang, menumbuhkanmu. Jangan ngumpulin orang dekat yang membuatmu
malah harus makan garbage. Say no to garbage. Percaya diri, efek samping kecil yang muncul. Akan muncul efek samping yang lain. Apa itu? Coba dulu, biarkan dia jadi kejutan. Terima kasih. Dan kita tanya sekarang, sopo sing luwih gede? Garbage.